Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa fi darin amin. Thumma inna amradul qulub lamma kanat la tudraku bil hissi wa la yajidu al-insanu laha. Ini sudah yang Allah Rasul. Ini sudah. ثم إن أمراض القلوب لما كانت لا تدرك بالحس ولا يجد الإنسان لها ألما محسوسا خفيا وتعصب العلم بها والوقوف عليها وقل الاهتمام لها وضعفت العناية بطلب مداوتها وعلاجها وهي كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه كبرص على وجه من لا مرأة له وإذا أخبره غيره به ربما لم يصدقه وأيضا والآلام والعقوبة التي ورد الوعيد بها على أمراض القلوب في الدار الآخرة أمر يستبعده الغافلون ويرونه شيئا متراخيا وربما تشدد فيه والعياذ بالله وطمع في السلامة منه والخلاص بخواتر تخطر له بخواتر تخطر له من خواتر الرجال الكاذب من الاقترار بالله ومن أمان المغفرة والنجاة من غير سعي لذلك فمن هذه الهيئات وأشباهها خافيت أمراض القلوب وتمكنت وتهاون الغافل بها وبطل مداوتها حتى ربما قد يعلم أهلهم بالمرض في قلبه وبالأمراض ولا يهمه ذلك ولا يلقى له بالا ولو علم بمرض في جسمه أو علم به غيره لعظم اهتمامه به واشتد خوفه منه وحرص وسعى في مداوته ومعالجته وسعى في ذلك بكل ما يمكنه ويقدر عليه وسبب ذلك ما ذكرناه من أن مرض القلب لا يدرك بالحس ولا يشعر له بألم في الحال وأن العقوبة الموعود بها عليه غائبة وواقعة بعد الموت وفي دار الآخرة والغافل يستبعد الموت ويستبعد ما بعده ولو أنه عقل واستيقن لعلم أن الموت أقرب غائب ينتظر كما قال عليه الصلاة والسلام وكما قال أيضا صلوات الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار كذلك. Tadi kita baca tahlil kita biarkan khususnya kepada para syuhada yang bela negeri kita Indonesia ya. Kemudian iya para syuhada ya yang bela negeri kita. Kemudian juga kita bacakan juga untuk Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Qas orang tua kita meninggal dunia ada di Jakarta 45. Masih berkaitan dengan penyakit hati ya. Kemarin diterangkan bahwa penyakit jasad ini akan hilang dengan kematian seseorang, tapi penyakit hati akan semakin sakit setelah kematian orang yang punya penyakit hati. Karena hati ini bisa sehat, bisa sakit. Jadi Allah sifatkan al-munafiqin fi qulubihim marad. Dalam hatinya mereka ada sakit, ada penyakit. Ada penyakit. Nah, disinilah kadang-kadang orang-orang berhati-hati dengan penyakit hati karena itu ada sangat bahaya. Penyakit badan ini Pak, kalau kita sabar dan ridho akan menghasilkan pahala.
Tapi kalau penyakit hati nggak bisa, harus segera diobati, jangan sampai dibawa mati. Itu adalah berbahaya penyakit hati. Itu yang menyebabkan manusia akan celaka sampai akhirat. Karena kalau sifatkan orang-orang yang selamat di akhirat itu illa man ata yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menyatakan nanti dia di akhirat itu harta nggak manfaat. Kemudian kalau anak-anak nggak ada manfaat, emangnya yang bela? Kita ada di hari kiamat nggak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Thumma inna amradul qulub lamma kanat la tudraku bil hiss. Kemudian kalau kita perhatikan, ketika penyakit-penyakit hati itu tidak bisa dirasakan oleh panca indera, nggak terasa, nggak sama dengan kalau kulit kita ditusuk sama jarum misalnya, rasa sakit. Kalau hati kita maksud nggak terasa sakit, tidak bisa dirasakan oleh jasad. Wala yajidul insan la alamat mahsusan, sakitnya nggak bisa dirasakan oleh manusia. Disinilah penyakit ini akhirnya khufiyah, menjadi tersimpan, menjadi rahasia. Wa ta'assarul ilmu biha, sulit untuk diketahui, nggak bisa diprediksi. Alat yang mana, MRI yang mana yang bisa membaca penyakit hati tadi itu, sulit. Karena memang nggak diketahui, nggak terasa Pak sakitnya hati. Kalau ihtimam biha, sedikit orang yang perhatian dengan penyakit hati. Sedikit orang perhatian dengan penyakit hati. Konsultasi untuk supaya gimana nggak sakit hasut kita, nggak sombong, nggak ria, ada. Akhirnya perhatian sedikit. Yang untuk mengobati penyakit hati ini, supaya sembuh daripada penyakitnya, nggak ada. Disinilah Imam Ghazali, beliau menggambarkan orang yang sakit hatinya itu, ya, dengan penyakit-penyakit hati itu seperti orang yang kena baros. Apa baros itu? Belang ada di wajahnya, tapi nggak ada kaca. Ketika ada orang kasih, ini sakit loh, ada panunya, ada belangnya di mukanya, itu nggak mungkin akan percaya dia. Nggak mungkin akan percaya. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat. Dia nggak bisa melihat dirinya sendiri, mana ada batang ini. Kecuali kalau kelihatan kan, begitulah juga kita. Kalau kita katakan kamu itu sakit hatinya, kamu itu masih sedang maksiat, pikiran kamu nggak benar, kamu itu masih ada hasut itu dan ini, kita nggak percaya. Nanti ada kaca dari kiamat, kelihatan, iya benar sakit. Yang ada di hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan roh, jangan mati roh penyakit hatinya berpenyakitan, saudara. Sembuhkan di dunia supaya selamat ada di akhirat. Wa aidan fal alam wal uqubat allati warada al-wa'id biha 'ala amradil qulub fi al-akhirah amrun yasbiqul ghafilun wa yaranu syai'an mutarakhiyah. Kalau kita perhatikan siksa-siksa bagi orang yang punya penyakit hati di akhirat, itu kadang-kadang sih orang menyatakan, wah jauh itu tidak mungkin itu. Kenapa? Karena dia tidak langsung merasakan. Sama dengan, maaf ya, orang yang merokok dikatakan itu bahaya, nggak percaya. Kalau kena penyakit berat, iya, baru dia akan tinggalkan. Kan gitu ya orang sekarang. Jangan makan banyak.
Kamu jangan makan banyak, nanti gulanya tinggi loh. Apa? Kena beneran? Oh iya, baru makannya diukur. Baru makannya terukur. Ya begitulah juga kadang-kadang. Ini ya, jangan begini, penyakit hati ini bahaya ini. Tidak nyata, masih nanti ada di akhirat. Orang-orang yang lupa kepada Allah, nggak mau berpikir itu semuanya. Alhamdulillah, kadang-kadang meragukan kebenaran akhirat apa iya. Nah kalau sudah begitu, alhamdulillah ini bisa kepada kekufuran nantinya. Kepada kekufuran nantinya. Atau orang hanya berpura-pura berharap. Berpura-pura berharap. Roja al-kadhib. Berharap masuk surga, berharap sama neraka, tapi masih terpendam penyakit-penyakit di dalam hati. Tidak serius untuk menanganinya. Segala sesuatu yang tidak serius itu adalah tanda kegagalan, saudara. Tanda kegagalan. Menjadi wajahnya. Siapa orang yang serius, dia akan mendapatkan harapannya. Siapa orang serius, dia akan mendapatkan harapannya. Kalau hanya sekedar hayalan, dia percuma. Apa? Nilai hayalan kalau tidak ada usaha keras, saudara. Emangnya bisa kamu panen hanya berhayal tanpa ada usaha menanam bibit ada di sawah kamu? Emangnya bisa kamu jadi alim dengan cukup hayalan tanpa kamu kemudian belajar? Emangnya bisa kamu bisa punya anak tanpa kawin, hanya cukup berhayal? Iya. Kita kalau kepingin sembuh hati yang serius dong, obati. Yang serius obati. Ini adalah bagian daripada orang yang tertipu dengan kelembutan Allah. Allah itu kadang-kadang menutup aibnya kita supaya kita lupa terhadap Tuhan kita. Buktinya anak maksiat gak ada yang tahu. Emangnya mau gak tahu sama ini? Maka dibongkar nanti. Tapi buktinya sampai sekarang aman-aman saja. Amannya mungkin di dunia, di kuburan gak aman nanti. Ada di mahsyar dan tidak aman. Ada di akhirat kamu tidak aman. Karena tertipu dengan Allah memperlakukan kamu sekarang bukan banyak dosa tadi itu dengan kebaikannya saja. Khawatir itu adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu nanti ada di akhirat akan menjadi orang yang paling menyesal. Kalau mau sembuh di sini, Pak. Kalau mau suci ada di sini, bukan nanti ada di sana. Kalau Anda mensucikan daripada najis siram dengan air, tapi kalau Anda mensucikan daripada dosa dengan tetesan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau bersihkan dengan hati dengan riyadhah, qad aflaha man zakka wa khaba man dassaha. Jadi orang yang beruntung, orang yang bisa bersihkan jiwanya, saudara. Min amal al-maghfirah wa najah min ghairi sa'yin lidalik. Ada orang itu berharap ampunan tapi tidak berusaha mendapatkan ampunan, kan bodoh. Karena itu Allah menyatakan wasari'u, cepat ila maghfiratin, untuk menggapai ampunan dari Allah, wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, dan untuk bisa masuk surga Allah harus ada musyawarah. Bisa ada satu bisnis yang menguntungkan, itu musyawarah. Kalau perlu pakai doping supaya tak tidur, supaya dapat kebutuhan itu. Minta ampunan Allah, banyak dosa tapi tidak cepat-cepat. Tidak segera, Anda tunda-tunda. Segala sesuatu tidak serius dan suka menunda-nunda, itu adalah tanda kegagalan. Untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah adalah harus dengan musyawarah. Segera menyambut kebaikan. Kalau ada
pintu terbuka dikit aja kebaikan masuk. Di situ ada dijanjikan oleh Allah masuk. Contoh nih, contoh. Wudhu dengan sempurna sama sunnah-sunnahnya itu akan bercucuran dosa dari anggota wudhunya. Maka Anda wudhunya jangan seada-adanya, tapi dengan sempurna sama sunnah-sunnahnya. Contoh, sholat dengan sholat akan mengampuni dosa di antara keduanya. Maka jangan sampai Anda tinggalkan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah supaya diampuni dosanya. Contoh, melangkah ke masjid akan mengampuni satu dosa satu langkah, mengangkat derajat satu derajat dan ditulis satu pahala seper langkah. Maka jangan sampai kaki kamu tidak sering melangkah masjid Allah untuk berjamaah. Dan seterusnya. Contoh, baca istighfar, sayyidul istighfar itu akan diampuni oleh Allah. Lazimi itu baca sayyidul istighfar. Alhasil pingin ampunan Allah yang serius dong. La baca, wala masjid, wala itu, wala jelas Al-Quran rotak. Minta diampuni dosanya Allah. Ini amanil akhirah. Ini orang berhayal. Dengan perbuatan itu aku diampuni dosanya Allah.